Ihsan dan Iman Hidayah. Kita dapat kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran dari kita. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai di Umroh. Umroh baru yang taskim ya? Apa udah selesai umroh Pak? Belum. Baru mau mulai? Baru yang taskim kan ya? Ya, baru kita bahas mengenai umroh yang taskim. Kita sedikit murojaah kembali mengenai umroh. Sedikit murojaah mengenai hukum umroh, hukum umroh. Dia bisa dibaca takhir, bisa juga dibaca takhir. Kapan dia dibaca takhir? Ketika umroh ini berkaitan dengan harokat fathah atau dhammah. Dia dibaca takhir ketika berhubungan dengan harokat fathah, contohnya ro fathah, ya. Kemudian ro sukun sebelumnya fathah yang kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian ro sukun sebelumnya fathah, seperti wal asr, ya. Ain fathah, ro sukun, shad sukun, ya. Kemudian juga bila berhubungan dengan harokat dhammah, ya. Ro dhammah atau ro sukun sebelumnya dhammah atau ro sukun sebelumnya dhammah. Kemudian ada keadaan lain ketika bertemu dengan hamzatul wasal. Dan hamzatul wasal alhamdulillah sudah kita bahas kemarin ya. Gimana cara membaca hamzatul wasal. Kemudian ada lain ketika bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'la apa aja? Kha, shad, dhad, ghain, ta, qaf, dha, fussa, dautin, qir. Fussa, dautin, qir, yaitu huruf-hurufnya. Itu bila tarkib. Sekarang kita masuk ke yang tarkib. Ro dibaca tarkib ketika berhubungan dengan harokat kasroh. Harokat kasroh. Yang pertama ketika ro berharokat kasroh. Contohnya di situ linufri, ya. Ro-nya jadi tipis. Linukhrija bihi habban wa nabata, ya. Dibacanya kalau kita baca linukhri itu tebal ya. Tapi ini setiap berharokat kasroh harus dibaca tipis. Contohkan silakan diikuti. Linukhrija bihi habban wa nabata. لنخرج به حبا ونباتا ورزق كريم. ورزق كريم. Ya, ri tipis, rizqun, karim juga tipis. ريح. Ya. Jadi ketika berharokat kasroh ini gampang ingatnya. Ya. Kemudian yang kedua ketika ro-nya sukun, ya. Ro-nya sukun dan harokat sebelumnya kasroh. Fadzakir, ya. Fadzakir, ya. Kebanyakan kalau yang dia hanya mengikuti apa yang didengar ya, banyak penyakitnya anak-anak kan baru belajar murotal nih, ya. Jadi kalau baca misalnya bau, nah itu kan tebal. Ketika kasroh dibaca begitu juga.
ada yang begitu ya, itu salah ya. Jadi ketika dia kasroh, dia sukun sebelumnya kasroh dibayar tipis kir ya. Kir, jangan sampai baca kio. Fadzakir innama anta mudzakir. Anta mudzakir juga tipis kir. Kemudian lagi dalam berikutnya wa fir'auna dzil autad. Kaidah yang ketiga, ketika ro ini sukun, sebelumnya huruf sukun, sebelumnya kasroh ya. Seperti contohnya yang nomor 3 itu bacanya gimana Pak? Contohnya nomor 3 gimana bacanya? Hamzah wasal, kemarin udah kita belajar ya. Jadi kalau pengulang alif lam jadi hamzah. Bacanya jadi as-sihr itu kan al-syamsiyah. Al-syamsiyah. As-sihr. Wa harfun hijr. Jangan salah. Kalau yang pertama itu tafkhim karena dia fathah sebelumnya ya. Sun hijr. Nah, yang terakhirnya yang tipis. Hijr. Wa harfun hijr. Qasamul lidhi hijr. Ketika ro sukun ada di kata-kata seperti ini, jadi ro sukun sebelumnya berharokat, jangan sampai kita menghilangkan sifat huruf-nya, misalkan hijr, ya itu nggak terdengar huruf-nya karena ro ada sifat at-takrir, ya. Ini harus terdengar sesuatu walaupun sedikit hijr, ada getaran sedikit di lidah. Banyak al-fajr dia tafkhim, hijr dia tipis. Nah kemudian yang ketiga, ketika ro sukun karena waqaf, sebelumnya ada ya sukun. Setelah kaidahnya kasroh ya, kemudian kaidah selanjutnya ro ini sukun, sebelumnya ada ya sukun. Ini banyak, bisa jadi dia mad arid sukun atau juga bisa jadi dia mad lin ya. Bisa juga mad lin. Yang jelas sebelum ro sukun karena waqaf, kalau sukun karena waqaf dibilang apa? Sukun apa? Sukun asli atau sukun arid? Nah, sukun arid ya. Jadi dia bukan aslinya bukan sukun, tapi sukun karena waqaf ya. Contohnya wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah itu mad arid sukun. Kemudian yang mad lin moir. Dzalikum khair. Yang perlu dihindari banyak kesalahan ketika membaca sukun ya, terutama huruf-huruf. Kalau ini termasuk sifat huruf apa? Rokoah atau syiddah ya? Bainiyah. Nah, roh itu masuk bainiyah. Banyak huruf-huruf bainiyah. Nah, kesalahan saat membaca huruf bainiyah itu dipantul ya. Ar-Rahman,
itu lahan ya, itu kesalahan karena yang mantul itu hanya huruf-huruf yang punya sifat al-qalqalah ya. Jadi hati-hati ya huruf-huruf seperti ro, lam, nun, mim ya, itu banyak yang mantul saat sukunnya. Makanya sebenarnya kalau di Iqra Asy-Syafi'i ya, yang adik-adik kita Ba'da Isya itu Anda coba di sukun kedua masih di bab sukun itu banyak seperti itu mereka bacanya ya. Ana karena kebiasaan mungkin atau banyak mendengar seperti itu. Baik, jadi tarikh jelas ya. Tarikh cuma ada 4. Jadi intinya kalau hukum roh apalin aja tarikh, sisanya tafkhim. Yang tarikhnya cuma 4. Cuma kasroh atau sukun sebelumnya ya sukun. Sisanya berarti roh itu dibaca tebal seperti itu. Nah kemudian yang ketiga tafkhim tarqiq. Tafkhim tebal, tarqiq tipis. Nah tafkhim tarqiq boleh tebal, boleh tipis. Ini hanya terjadi pada huruf istilah. Huruf istilah tadi yang ini ya. Ketika roh sukun bertemu dengan roh sukun sesudahnya huruf istilah berharokat kasroh. Huruf istilah berharokat kasroh. Kalau selain kasroh berarti dibaca huruf istilahnya selain kasroh berarti dibaca tebal. Ya. Selain kasroh dibaca tebal. Misalkan mirsad, firqos, firqoh ya. Nah, ketika huruf istilahnya berharokat kasroh boleh tebal, boleh tipis. Contohnya di situ bisa kita baca fakana kullu firqin itu tebal apa tipis? Tipis. Firqin. Bisa juga kita baca fakana kullu firqin ya. Firqin itu dibaca tebal ya. Jadi boleh tipis, boleh tebal. Lihat catatan di bawahnya huruf ro pada kata al-qit di surat Sabah qit ya, dibaca tartib menjadi qit ya, qit. Dibaca tartib ketika wasol dan tafkhim ketika waqaf menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian kata mis di surat Yusuf dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Nah ini harusnya kita cek langsung di ayatnya. Nah, ya. Tapi ini pengecualian dari kaidah-kaidah yang perlu kita pelajari di ayat ini. Contohnya kata nudur di surat Al-Qamar dibaca tartib. Seharusnya kan nudur tebal, tapi dibaca nudur tipis. Kenapa? Karena itu ada huruf ya yang dibuang ya. Takdiruhu ya sakinah ya, huruf ya yang dibuang. Jadi sebenarnya katanya nuduri itu kata aslinya. Kemudian karena ya yang dibuang jadi nudur dan dibacanya tipis jadi nudur ya. Agak repot juga ya kalau buat kaidah ya. Nudur ya. Begitu pula dengan kata yasri di surat Al-Fajr ya. Al-Fajr tebal. Wal Fajr tebal. Wa layalin ashr tebal. Wasyaf'i wal watr tebal. Terus apa lagi? Idza yasr tebal tipis. Nah, itu bilang dibaca tipis. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul hijr tipis lagi ya. Jadi yasr secara kaidah kan harusnya tafkhim tebal, cuma di sini dibaca tipis karena kata asalnya dia yasri ya, yasri. Adapun kata firqin dari jalur Syatibiyah biasa dibaca dengan dua cara, tafkhim dan tarqiq ya, di yang contoh tadi ya,
Tapi dari jalur thayyibatun nasyr hanya dibaca dengan tafkhim. Berarti tafkhim tarkik hanya berlaku di riwayat jalur Syatibiyah. Ya, kalau jalur thayyibatun nasyr hanya dibaca tafkhim. Yang ambil umuman kaidah sukun sesudahnya huruf isti'la. Seperti itu. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Bukan Al-Jazairi. Jadi yang perlu diingat takiknya aja. Di sini takik sisanya berarti tafkhim kebal. Oke, ada pertanyaan yang hukum Di Malang takik di Malang dibaca takik. Bismillahirrahmanirrahim. Majreha. Walaupun dia aslinya harokatnya roh ya. Majroha. Majreha Bismillahirrahmanirrahim. Majreha usaha. Makanya BMW. Apa tuh BMW? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Pak? Pertanyaan? Jelas. Masya Allah. Praktekkan semua. Sabar Pak. Ini sebenarnya enaknya kita udah Quran nih ya. Selanjutnya. Baik, kalau gitu kita anggap pelajaran tajwid dasar kita alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah, sudah sampai panas. Jadi selesai dengan hukum pro ya. Nah kemudian bab selanjutnya ini program pendalaman dari hukum tajwid. Nah, berarti selama belajar kaidah dasar dan prakteknya di rumah, barangkali ada yang bingung, ada yang bertanyakan Pak. Betul. Karena mengenai wakaf dan tidak ini, Anda pribadi menjelaskannya nggak terlalu gimana ya? Anda kurang terlalu bisa menyederhanakan pembelajaran wakaf dan tidak. Untuk menyederhanakannya, Anda belum bisa. Paling cara sederhananya mengenai wakaf dan tidak ya lihat tanda-tanda wakaf seperti itu. Dan kaidahnya itu berdasarkan kaidah bahasa Arab ya. Bagaimana kalimat itu dimulai, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, seperti itu bedanya. Jadi kalau akan jelaskan fi'il huruf ya menyimpang lah, kita kemana-mana. Oke, lanjutnya ke program pendalaman wakaf dan tidak. Wakaf dan tidak. Tidak apa namanya? Itu tidak ya, supaya kita kan kalau membaca surat apa ya, kalau panjang napasnya nggak nyampe ada tidak. Nah, jadi dia pembahasannya nih. Jadi dia pembahasannya. Pas benar. Di bab selanjutnya halaman. Yang permasalahan ya, kalau kita nggak nyampe, misalnya harapnya ada dua lebih gimana? Karena atau mungkin karena satu orang. Baik. Ya, kalau itu dibuka halaman 80 mengenai wakaf dan ibtidah. Wakaf artinya berarti ibtidah artinya memulai. Ibtidah artinya memulai. Yang pertama kita bahas mengenai wakaf. Wakaf artinya menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil napas lalu melanjutkannya kembali. Ya.
mengambil napas lalu melanjutkannya kembali. Jadi kata kuncinya di waqaf ini harus mengambil napas. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim, bernapas. Alhamdulillahirabbil alamin, ambil napas. Ar-Rahmanirrahim, ambil napas. Itulah waqaf. Jadi berhenti sejenak untuk mengambil napas. Nah, waqaf ini ada tempat-tempat yang ditandai di Quran itu berdasarkan tanda-tanda waqaf ya, kita udah pernah bahas. Ada waqaf yang tam sempurna, ada yang kafi cukup ya, cukup sempurna maksudnya. Ada yang hasan baik, ada yang qabih buruk. Yang qabih buruk. Ketika kita waqaf, aturan yang pertama saat waqaf itu hurufnya harus mati. Hurufnya tidak boleh berharokat. Hurufnya harus disukun. Karena orang Arab memulai tidak dengan sukun dan mengakhiri kalimat itu tidak berharokat. Jadi harus sukun. Orang Arab seperti itu. Jadi hurufnya disukun. Kemudian bila ada di situ ada mat asli mat tabi'i ya, mat tabi'i, sebelum waqaf maka harus dibaca mat alif disukun ya, baik itu 2, 4 atau 6. Artinya kalau kita sebelumnya udah 4 harokat, berarti kalau kita mau waqaf ada mat tabi'i harus dibaca 4 harokat juga. Contohnya di situ contoh pertama Al-Baqarah 5 dan 6 ya. Wa ulaika humul muflihun. Kita mau waqaf di un. Dan kita tahu karena itu akhir ayat kan. Kita mau berhenti di situ. Kita jadikan mat alif disukun. Mat alif disukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi itu dimulai dari sejak kita baca bismillah misalkan jahat. Misalnya kita baca bismillahnya jahat. Berarti harus ikutin cara kita baca bismillah. Kalau kita bismillah udah Bismillahirrahmanirrahim begitu misalnya. Saat kita di humul muflihun harus begitu juga. Humul muflihun sampai akhir bacaan harus segitu semua ya. Jadi kita konsisten di mat. Yang penting seperti itu. Sama seperti tadi pertanyaannya Pak, misalkan kita kehabisan napas. Nah, 2 kaidah ini jangan lupa. Jadi huruf terakhirnya harus kita sukun, dan kalau misalkan ada mat asli sebelumnya harus kita jadikan mat alif. Panjangnya tergantung gimana kita memulai bacaannya di sebelumnya. Misalkan ini kita lihat contoh yang kedua yang Al-Baqarah 67 misalkan ya. La yu'minun, kan situ waqaf kita. Misalkan kita sambung di situ, misalnya kita anggap kita bacanya sambung. Kemudian kita kehabisan napas. La yu'minuna khotama, habis napas. Nggak boleh kita khotam. Harus disusun. Atau di Allahu kita habis napasnya. La yu'minuna khotamallah. Nah, kalau kita udah mat alifnya udah 4 harokat, berarti Allahnya juga 4 harokat di situ. Sementara kalau kita lanjutkan lagi khotamallah, balik lagi 2 harokat. Allahnya. Tapi kalau kita sebelumnya udah Bismillahirrahmanirrahim 6 harokat misalkan. Begitu kita mau berhenti di Allah harus 6 harokat. Jadinya la yu'minuna
misalkan belum ketemu tanda wakaf, tapi nafas sudah habis, boleh wakaf dengan dua syarat ini yang penting. Bila dia harokat hidup, kita matikan harokatnya, disukunkan sukun alif. Kalau misalkan ada matnya harus dibaca alif tersebut. Nah, ini kemudian kita masuk ke materi. Maksudnya apa wakaf yang tam itu sempurna. Jadi kita berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya. Jadi ini berkaitan dengan tafsir atau terjemahnya. Misalkan di sini contohnya kan Al-Baqarah ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang beriman. Ayat 5, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, tentang orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 6-nya innal ladzina kafaru berbicara tentang orang-orang kafir. Jadi ayat 5 dan ayat 6 ini enggak ada hubungan sama sekali. Jadi kalau kita wakaf di muflihun dan mulai dari innal ladzina amanu, itulah wakaf yang terbaik. Wakaf yang sempurna, wakaf tam artinya sempurna. Seperti itu. Hukum yang boleh wakaf ya emang di sini yang tidak boleh wakaf hanya yang wakaf hobi yang dulu. Kemudian yang kedua wakaf kafi. Ya. Kata-kata kafi lebih keren belakangan ini ya. Allahul kafi. Ya, kafi itu cukup katanya. Kafi cukup sempurna. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya. Jadi di wakaf itu sebelum dan sesudah mesti berhubungan. Seperti di sini contohnya Al-Baqarah 67. Al-Baqarah ayat 6 tadi bercerita tentang apa? Orang-orang kafir. Kemudian ayat itu khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup mati hati mereka. Siapa mereka ini? Orang kafir juga. Jadi masih berhubungan antara ayat 6 dan ayat 7. Tapi berhubungan dari sisi makna, karena 6 tentang orang kafir, 7 tentang orang kafir, tapi tidak dari sisi lafaz. Maksudnya lafaznya berbeda, la yu'minun, kemudian khatamallah itu lafaznya nggak ada hubungan. Jadi wakafnya kafi di situ cukup sempurna. Hukumnya boleh wakaf lagi. Nah yang ketiga wakaf hasan. Hasan artinya baik. Yaitu wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Dari sisi lafaz dia berhubungan, dari sisi makna juga berhubungan. Ya, contohnya di sini Al-Fatihah ayat kedua, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita berhenti di lillah. Caranya gimana? Coba misalkan di lillah nanti Alhamdulillah. Nah, jadi lillahnya jadi 4 rakaat atau 6 rakaat tergantung kita mulai alif sukunnya ya. Hukumnya boleh ya. Hukumnya boleh, tapi memulai dari kata yang sesuai sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita berhenti di situ Alhamdulillah, kita nggak lagi di Rabbil Alamin, balik lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi mundur lagi ke belakang ya. Kecuali jika di akhir ayat, maka disunahkan langsung memulai ayat berikutnya. Contohnya apa? Wakaf pada kata yang memiliki hubungan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna, tapi di akhir ayat. Soalnya kan nggak di akhir ayat, contohnya apa? Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Nah, kalau kita berhenti di situ, kecelakaan atau neraka wail
masih berkaitan. Tapi karena diwakaf di akhir ayat, maka disunahkan memulai ayat berikutnya. Walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan di situ nggak boleh wakaf. Tapi dari pengumuman dalil, Nabi membaca ayat per ayat, wakaf ayat per ayat. Karena kalau secara makna kan fawailul lil musallin. Nah, fawail atau celakalah bagi orang-orang yang sholat. Baru keterangannya di ayat setelahnya alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi kalau merujuk kepada teori yang ini, kaidah yang ini, maka dia masih wakaf hasan. Kemudian yang keempat ini qabih, wakaf yang buruk. Jadi hukumnya nggak boleh wakaf. Hampir sama dengan yang Al-Ma'un tadi. Banyak dari perdebatan dengan kalau ini jelas. An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kita wakaf pada as-shalah misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Hukumnya nggak boleh wakaf di situ. Kenapa tidak boleh? Karena lihat dari ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian dekati salat. Jadi kalau kita berarti di situ, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati salat. Karena ayat itu masih ada semua wa antum sukara, dan kamu dalam keadaan mabuk. Kalian dalam keadaan mabuk. Ini awal-awalnya larangan khamr. Tadinya masih boleh. Nah, makanya akhirnya khamrnya belum diharamkan, tapi nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Jadi kalau kita wakaf pada di situ, maka berubah makna dari ayat ini. Jadi hukumnya tidak boleh wakaf. Tapi kembali ke masalah darurat tadi, ya, pada prinsipnya ketika darurat boleh berhenti, ya. Tinggal nanti ibtidanya kita dari mana, mulai dari mana. Ini yang agak-agak jelasnya juga susah sih. Ya, tapi kita coba nanti sedikit-sedikit kita bahas. Ya. Catatan di bawahnya, kesempurnaan melakukan wakaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Kesempurnaannya didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Oleh karena itu disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf, terutama tanda yang ada pada mushaf mujamma Malik Fat cetakan terakhir. Mushaf mujamma Malik Fat. Kalau antum mau download di Play Store, ada mushaf yang bagus nih, keluaran dari kerajaan Saudi yang seperti ini gitu. Jadi ini isinya jadi sama cetakan mushaf Madinah. Sama kan mushaf Madinah begitu sih. Jadi kesimpulannya Pak, untuk wakaf kita boleh untuk berhenti di mananya kalau darurat. Tapi kalau nggak darurat, ya dari catatan tadi disarankan melakukan wakaf sesuai tanda-tanda wakaf pada mushaf. Yang perlu diingat dua ini, ketika wakaf hurufnya menjadi sukun. Kemudian kalau misalkan ada matnya, jangan lupa untuk diambil matnya. Kalau misalkan dia kata-katain kita berhenti, berarti jadi mat hewan. Jangan lupa kaidah-kaidah matnya. Nah kemudian ibtidah
artinya memulai bacaan dari awal. Kita Bismillahirrahmanirrahim, makanya kita tidak dari Bismillah ya. Alhamdulillah, tidak dari Alhamdulillah. Memulai bacaan dari awal atau setelah waqaf. Hukumnya juga sama dengan waqaf, ada yang tam sempurna, ada kafi, kemudian ada hasan dan ada qabi. Tam sempurna kita memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, sama lagi seperti tadi Pak ya. Ayat 5 dan ayat 6. Tidak dari ayat 6 yang innal ladzina kafaru itu sempurna ya. Karena pembahasannya sudah berbeda. Ayat 5 tentang orang beriman, ayat 6 tentang orang kafir. Kemudian ibtida dan kafi sama juga dengan waqaf dan kafi tadi pembahasannya. Berhubungan dari sisi makna bukan dari sisi lafaz. Tidak dari khotamullah ya. Ini udah jelas akhir ayat dan awal ayat ya. Makanya saya disarankan kita ambil tanda-tanda waqaf di Al-Quran aja. Kemudian hasan mulai bacaan dari kata memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna dan hanya dibenarkan pada awal ayat, seperti contohnya tadi kita apa? Fawailul lil musallin ya. Hanya dibenarkan karena dia akhir ayat dan awal ayatnya ya, alladzina hum ya. Tapi kalau misalnya itu bukan akhir ayat, nggak boleh dari situ. Kemudian qabi memulai bacaan dengan kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari si lafaz dan makna bukan pada awal ayat. Misalkan tadi sini Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Kan ayatnya seperti itu. Ulaika humul muflihun. Misalnya kita habis nafas di huda. Ulaika ala hudan. Kemudian kita mulai dari mir rabbihim wa nggak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena hudan mir rabbihim ini jelas-jelas berhubungan dari sisi lafaz. Itu satu kalimat hudan mir rabbihim ya, petunjuk dari Rabb mereka ya. Kalau kita penggal ulaika ala huda, mereka di atas petunjuk. Mereka di atas petunjuk. Nah, kita baca selanjutnya dari Rabb mereka dan mereka nggak ada hubungannya kan, mereka di atas petunjuk dan mereka bla 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 ya. dari Robnya begini ya. Jadi itu kembali lagi ke pengetahuan tentang makna. Makanya disarankan ambil dari tanda-tanda waqafnya. Seperti itu. Nanti kalau kita sudah mulai praktek ya, nanti bakal mulai terbiasa dari mana kata-kata yang bisa kita mulai. Sebenarnya yaitu kaidahnya kaidah bahasa Arab, kalimat ismiyah ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah seperti itu. Atau kita mulai dari jar ya kan, hubungan, atau kita mulai dari waw atof ya, waw sambung, atau alladzi kan atof juga, sambung juga. Kemudian kita lihat situ tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. Yang pertama waqaf lazimah mim ya, harus berhenti. Di sini kenapa harus berhenti? Karena biasanya kalau tidak berhenti di situ bakal merusak makna, ya, Makanya di situ harus berhenti. Kemudian qala waqaf aula, berhenti lebih utama, disunahkan untuk berhenti. Kemudian jim ya, jaiz, boleh berhenti, boleh wasol ya, boleh waqaf, boleh wasol. Kemudian sholat wasol aula ya, dibaca sambung, disambung lebih utama. Kemudian la, dilarang berhenti. Kemudian tiga itu waqaf mu'anaqah, harus berhenti pada salah satu tanda tersebut. Misalkan yang di Al-Baqarah ayat 2 ya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raib
kalau kita berhenti roib, kitab itu tidak ada keraguan, di dalamnya ada petunjuk bagi orang. Jadi nggak perlu arti. Ya, jadi di dua kata itu boleh berujuk. Jadi seperti ambigu tapi artinya sama. Ambigu kan artinya bisa berbeda. Ada lagi tanda yang kita diwajibkan berhenti itu tanda saktah. Yang saktah itu cuma beda dengan wakaf ya kalau saktah. Kalau saktah itu kita berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Ya, biasanya ada tandanya bisa sin atau sakat atau saktah. Ada contohnya di Al-Mutaffifin. Nah, ada 4 tempat di Quran saktah. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana. Kalau misalkan saktah nggak berhenti di situ dibacanya gimana? Misalkan kita nggak berhenti di balnya nggak berhenti, kita sambung dengan ronanya, bacanya jadi gimana? Nah, barona, kalla barona. Kalau misalkan seperti itu, berarti harusnya dia tulisannya seperti ini. Rohnya asik barona. Karena ini idgham. Idgham apa? Mutaqarib baik itu. Karena dia berbeda makhraj. Kalau misalkan di sini ada saktah, dia boleh berhenti boleh enggak, berarti harusnya di situ udah tasdid. Untuk ketika kita wasal barona. Tapi di situ enggak ada. Berarti kita memang harus berhenti di saktah ini. Kalla bal rona, kita berhenti tanpa mengambil napas. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyimah. Tapi itu akhir ayat. Jadi kalau kita mau wakaf boleh. Ya kan akhir ayat. Al-Kahfi, kemudian Al-Mutaffifin. Ada lagi Al-Qiyamah. Wakila man rob. Kalau nggak disakta jadinya wakila mau rob. Ya. Jadi dari kaidah itu disimpulkan bahwa di sakta ini kita pun harus berhenti. Satu lagi di qalu ya wailana man ba'athana min mawqadina. Jadi di tempat-tempat itu juga kita diharuskan untuk berhenti. Nah, berkaitan dengan sakta dan wakaf ya. Seyogianya kita berhenti di tempat wakaf dan jangan sakta. Dan kita juga sakta di tempat sakta dan jangan wakaf. Maksudnya apa? Ketika di tempat-tempat sakta seperti bal, kita nggak boleh bernapas. Tapi kalau kita wakaf saat membaca, kita harus ambil napas. Misalkan surat Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah misalkan sendirian sholat tahajud misalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil napas ya. Karena ayat kedua, ketiga, keempatnya kan pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita nggak ngambil napas, itu salah. Karena itu tempat wakaf. Sementara wakaf sendiri pengertiannya mematikan bacaan sejenak untuk mengambil napas. Jadi walaupun napas kita masih banyak, misalnya kita berhenti Ar-Rahmanir Rahim, ambil napas. Maliki Yaumiddin, ambil napas lagi seperti itu. Kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, karena kita napasnya masih panjang misalkan ya, itu nggak tepat ya. Saat kita wakaf, kalau mau napasnya panjang ya diwasal sekalian, disambung sekalian. Dan
Dan disambung pun ada kaidahnya lagi, jadi hurufnya dihidupkan semua ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nggak boleh juga Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, salah. Ada yang begitu baca seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nasta'inu kemudian ihdina kan hamzah wasal. Jadi kalau kita nyambung di situ jadi nuh dina. Nasta'inu dina nuh dina. Nah ini hamzah wasal. Kalau cara itu hanya udah ada kasrohnya ihdina ya. Nasta'inu ihdina nuh ihdina salah itu. Udah jelas Pak? Ayo nah wakafnya. Jadi wakaf boleh di mana aja Pak ya? Harus nafas. Siapnya kan bunyinya. Makanya kita kan kalau lagi baca kan mesti kira-kira aduh nafas dikit aja habis kira-kira di mana enak bunyinya ini. Di kata-kata yang enak bunyinya di mana? Nah, kira-kira di situ. Nah, tinggal memulainya lagi di mana? Itu nih bedanya. Mungkin nanti sambil dibahas, kita udah mulai praktek Quran. Nanti pembahasan ayat-ayat Qoribah, kita mulai Quran Pak ya.